Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridwanillahi ta'ala wa syukurati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus di mu'alif hadha kitab ala syai'at min Allah wa biniyat al-futuhat wa salahil jasadi wa bisir nasawar al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Fatihah sekali. Kita niatkan untuk anak cucu keturunan kita. Semoga Allah jadikan anak cucu keturunan soleh. Ya Allah, biar selamat hidupnya dunia dunia. Biar senantiasa dalam penjagaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Shaykhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ala nafabihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Jamaah sekalian, subhanallah, alhamdulillah. Yang pertama, sekali lagi saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada kita semua. Di tengah-tengah kesibukan kita, masih Allah tentukan kita semua untuk berada pada satu majlis yang begitu dipuji oleh baginda Rasulullah yang disebut dengan Rawdah min Riyadil Jannah, taman daripada taman syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar satu harapan insyaallah kelak waktunya kita semua senantiasa benar-benar berada di taman syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hakiki. Yang kedua, subhanallah, alhamdulillah, syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memang atas izin Allah, atas kehendak Allah, enggak seujuk-ujuk kita bisa berada pada waktu tempat yang begitu mulia ini. Yang tadi kita berangkat dari rumah, melangkahkan kaki, memutar roda dan sebagainya. Insya Allah setiap putaran, setiap langkah menjadi kafarat dosa-dosa kita. Di mana kita melaksanakan sholat berjamaah. Tolong diistiqomahkan sehingga kita punya modal kalau waktunya kelak kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai sholat berjamaah itu sebagaimana dinukil oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Wasiyatul Mustafa, nasihat Rasul kepada Sayyidina Ali, ya Ali, alaika bis-sholatil jamaah fa inna 'indallahi kamasyika ilal haji wal umrah. Pesan Rasul kepada Sayyidina Ali, Ali, hendaklah engkau sholat berjamaah karena sesungguhnya sholat berjamaah itu di sisi Allah kamasyika ilal haji wal umrah. Nilainya adalah ibadah haji dan umrah. Sahabat Nabi Pak, ini berkaitan dengan Mi'raj ya. Sahabat Nabi ada yang hanya kematian yang memisahkan beliau dari sholat berjamaah. Di suatu saat ketika Rasulullah sedikit menahan sholat jamaah subuh, karena Rasul menunggu sahabat yang biasa hadir, nggak ada satu yang tidak hadir. Ditahan-tahan, akhirnya dilaksanakan sholat subuh. Selesai sholat subuh, Rasulullah berdiri bertanya kepada sahabat, mana Bilal bin Rabah? Tidak hadir. Di mana rumahnya? Makanya kenapa kalau kita imam sholat suka berbalik menghadap ke jamaah, itu juga bagian dari sunnah. Kenapa? Karena Nabi mengontrol siapa sahabat-sahabatnya yang
rumahnya orang itu 2 jam perjalanan. Begitu diketuk keluar seorang wanita, ditanya, apakah ini fulan bin fulan? Iya. Kemana suami engkau? Menjelang subuh telah berpulang ke rumah. Hanya kematian yang memisahkan sahabat itu dari sholat berjamaah di masjid. Pantas Allah ulangi di dalam Al-Quran tidak kurang 31 kali, Pak. Di surah Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Seakan-akan Allah yang berkata kepada hamba ini, kepada kita semua, hambaku, kayak gimana lagi nih, semuanya sudah aku berikan. Engkau diberikan kemampuan untuk berjalan, bahkan diberikan sepeda, bahkan diberikan motor, bahkan diberikan mobil, diberikan kesehatan, diberikan ruang waktu. Gimana lagi caranya nih agar engkau mau melaksanakan ibadah sholat kepada Allah? Sahabat-sahabat untuk sholat satu-satunya perintah. Makanya alhamdulillah di masjid ini masya Allah tadi tidak kurang sampai 6 saf bisa melaksanakan seperti ini, dan antum beruntung di sini kualitas imamnya bagus. Sekarang ini hampir setiap mushola dan masjid lagi krisis imam. Orang pada nekat jadi imam padahal bacanya acak-acak, Pak. Fatihahnya rusak. Coba antum masuk nih. Anda bingung nih bagaimana yang ngurusin imam. Ada udah sarjana agama, baca Al-Qari'ah aja nih. Al-Qari'ah, kan kacau, Pak. Bacaan pendek itu standar, nggak perlu orang sarjana urusan SD kelas 1 harus bisa. Tapi begitu antum bersyukur bisa sholat berjamaah, masya Allah, dipimpin imam yang enak bacaannya, bukan hanya enak tetapi juga sah secara hukum bacaannya. Maka istiqomah ini perintah yang Nabi tidak langsung sami'na wa ta'na, tapi Nabi luar biasa. Jadi negosiasi ketat. Bahkan kalau lihat background sejarah story kenapa terjadinya Isra Mi'raj itu kan Nabi waktu itu kesedihan yang mendalam, Pak. Kalau kita baca sampai kesedihan Nabi harus dicatat dalam sejarah. Kalau antum buka sejarah ada namanya Amul Husni, tahun duka citanya Rasulullah. Nabi bersedih kenapa? 2 pilar benteng dakwah Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Meninggalnya Siti Khadijah al-Kubra. Yang kedua, tamanna Abu Thalib. Ini 2 benteng. Kafir Quraisy nggak berani bergetak sama Nabi karena memandang kedudukan Abu Thalib. 3/4 kekayaan kota Mekah dikuasai oleh Siti Khadijah al-Kubra. Semuanya dilemahkan untuk pergerakan dakwah Nabi. Begitu dua-duanya meninggal, Nabi begitu mendalam kesedihannya sehingga sejarah Islam harus mencatat tahun itu sebagai tahun duka citanya Rasul. Dalam kesedihan itulah Allah ingin memberikan second wind, semangat kedua dalam dakwah Nabi. Maka di Isra dan di Mi'rajnya Kanjeng Nabi, linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan lagi kekuasaannya kepada Rasulullah sehingga Rasulullah menjadi kuat kembali dalam berdakwah. Nah, ini sholat. Hidupmu tergantung sholatmu, kata ulama besar. Islam hancurnya atau tidaknya itu dari kualitas sholatnya. Sehingga Nabi harus memperkuat dengan sabdanya, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Sholat itu tiang agama. Barang siapa di antara umatku menegakkan sholat, otomatis orang itu telah menguatkan agamanya. Tapi barang siapa di antara umatku meninggalkan sholat, otomatis dia telah menghancurkan agamanya. Ini yang dipakai oleh musuh-musuh Islam, Pak. Ngaji umat Islam nggak usah macam-macam. Dia butuh baju koko kasih yang bagus. Kalau perlu semuanya simbolnya Islam. Pakai koko, pakai peci, bangun masjid modalnya berapa? 100 juta, kasih 1 miliar, kubahnya biasa, kasih kubah emas. Tapi satu, jangan kasih masjidnya itu penuh dengan sholat. Jangan kasih generasi mudanya untuk sholat. Kenapa? Kalau kayak begitu, Islam akan hancur dengan sendirinya. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Makanya coba lihat acara penting itu pada saat-saat sholat. Prime time apa istilahnya itu? Begitu.
Andai kata sholat, kasih sholatnya mardudatun la tuqbalu, kata Ibnu Ruslan dalam matan Zubatnya, fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sholat tapi sholatnya enggak apa-apa. Kata Nabi, kam min qiyamin laisa lahu min ta'bin was sahar. Berapa banyak di antara umatku sholat hanya mendapatkan capek, hanya mendapatkan sekedar olahraga. Kenapa? Sholatnya enggak berbobot. Sholatnya otodidak. Masa belajar Islam otodidak? Nanti bisa mengaji. Sholat dari mana? Ada sih otodidak. Mana ada? Sholat improvisasi. Sholat harus ada tuntunannya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat nggak tahu mana rukun mana syaratnya, batalat sholat tuh. Orang yang sholat nggak tahu syarat sama rukunnya, berapa banyak batal. Kalau dipakai ini, ya Allah, berapa banyak orang batal sholatnya karena nggak ngerti rukunnya. Rukun dibilang sunnah, sunnah dibilang rukun. Takbiratul ihram berantakan. Nanti kita akan bahas di sini. Kitab yang sangat sederhana ini tentang rukun-rukun sholat. Kenapa disebut takbiratul ihram? Orang baru mulai takbir aja udah salah. Allahu Akbar, batal sholatnya. Salah. Habis sami Allahu liman hamidah, banyak yang batal. Tangannya gini. Kadang nggak tahu cara mengucapkan takbiratul ihram. Kedengarannya mah enak, padahal salah, Pak. Allahu Akbar, batal sholatnya. Nggak jadi sholatnya. Kenapa? Takbiratul ihramnya salah. Maka perlu belajar. Harus belajar. Andai kita kayak begini duduk, banyak kesalahan, kekurangan dalam ibadah kita karena keterbatasan ilmu kita. Di situ kata ulama ada maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pentingnya duduk di majelis ilmu untuk menyelamatkan ibadah kita yang kurang sempurna karena keterbatasan ilmu kita. Nah, ini dia makanya lah kita kan sekarang kan jadi sekuler. Kalau bapak ini pintar agama, sekolahnya madrasah. Di Islam nggak ada sekuler. Sejarah sekuler itu bukan di Islam. Nanti para zending yang membuat fatwa-fatwa di gereja bertabrakan dengan para intelektual. Akhirnya dimulai sekuler. Anda para agamis silakan bikin fatwa, kami para ilmuwan akan terus berjalan. Itu kalau Islam nggak ada Islam sekuler. Di Indonesia sadar atau tidak sadar, kalau ingin sekolah SD, SMP, terus kuliah, tapi bisa dijamin ini nggak bakalan bagus agamanya kalau nggak sekolah lagi, kalau nggak sekolah ngaji lagi. Nggak mungkin ada juga sekolah masalahnya. Orang bisa sholat karena sekolah di SD SMP enggak. Apalagi baca Quran, anak madrasahnya baca Quran acak adul, bagaimana yang sekolah umum? Kan sudah bisa dipastikan tuh. Madrasah cakep, misalnya agamanya lumayan, tapi umumnya udah lemah. Pasti ada yang dikorbankan. Kayak begitu keadaannya sekarang. Sholat, asal sholat tuh. Umur udah 61, nanya sama saya, Ustaz, sholat boleh nggak pakai celana pendek? Sholat boleh nggak pakai celana pendek? Ya Allah, pertanyaan yang sangat mendasar dalam kajian Islam harus terlontar dari orang yang udah 60 tahun lebih jadi orang Islam. Selama ini ngapain aja? Ini sholat itu penting. Sholat ibadah ini. Cek anaknya sholat. Saya dulu waktu kecil dicek sama bapak saya. Jadi imam nih, suruh sholat tadi. Ada sholat maghrib bacaan kecil. Selesai sholat dipanggil, sholat bagus bacaan sholatnya. Ternyata masih ngecek bagus bacaan sholat. Cuman tadi harusnya rakaat pertama kulhu, rakaat kedua qul a'udzu birabbinas. Aneh kebalik. Rakaat pertama qul a'udzu birabbinas, rakaat kedua kulhu. Secara fikih nggak rusak sholatnya, cuman kalau bicara apik ini namanya khilaf suar. Rusak sih kagak, berarti orang ini kagak apik. Ulama ada yang apik Pak, tapi ada yang sembrono. Bicara itu nggak rusak, tapi kurang apik. Harusnya cakepnya, afdolnya, mantepnya, apiknya rakaat pertama kulhu, rakaat kedua cari surah yang di bawah kulhu. Apaan tuh? Al-Falaq, Anas, cari itu. Walaupun nggak salah, nggak rusak sholatnya,
cuman kata orang yang apik dalam fikih itu namanya khilafus su'al. Kalau ngaji sama orang kayak apik, kita disuruh diomelin tuh sholat kayak begitu, padahal kagak rusak sholatnya, cuman diomelin aja, namanya khilafus su'al. Kalau ada yang begitu berarti di guru pertama, kedua di antara guru dan di bawah dua guru, berarti ini orang apa ini? Karena masih ada juga yang seperti itu. Rusak tidak. Makanya perhatikan deh, jangan soleh sendiri-sendirian. Kadang-kadang ada soleh lagi, tapi anak-anaknya sholatnya terbengkalai, nggak diingatkan, baca Qurannya nggak dites. Ayo dites. Kalau saya ditanya guru ngaji siapa? Mak saya ngajinya sama ngaji Quran ini. Gitu. Baru di pesantrennya di madrasah ini, baru ngaji lagi. Oh ya Allah, kayak begini luas, kita nggak seberapa ada. Anak-anak kita sholatnya benerin. Makanya salah orang bilang mencari suami atau istri yang seakidah, jangan sampai di situ. Yang seakidah dan menjalankan akidahnya. Berapa banyak orang Islam tapi sholat kagak. Itu yang terjadi. Itu kan yang doanya Habib Abdullah Al-Haddad dalam Sahih Ratib, Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudiuka adiyanan. Orang pakar grammatical Arabic rame itu. Kenapa? Ya Allah, jagalah agama-agama kami. Agama-agama kami. Din satu agama, zamannya adyan. Nama tafsir. Kenapa harus agama-agama kami? Berarti Islam dan lainnya. Bukan begitu. Pemahamannya nggak ke situ. Bukan agama dan artian Islam. Bukan. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu tegak 5 perkara. Ada orang sholat tapi gak puasa. Ada puasa tapi jaga sholat. Terawih macam-macam. Kemudian ada orang zakat nggak zakat. Ada yang haji nggak haji padahal mampu dan sebagainya. Itu yang disebut din. Maka kita minta ya Allah agar kita ini Islamnya benar-benar kafah. Maka disebutlah adyanana di situ. Dalam ilmu balaghah disebut zikrul am li iradatil khas, zikrul khas li iradatil am. Nyebutnya si satu utama untuk semua, kayak saya nyebutnya kami, jadi mewakili semuanya. Itu begitu ulama sampai masalah doa aja minta dijagain sama Allah. Kita ini nggak ujuk-ujuk Pak. Ini di waktu-waktu gofrah nih, waktu paling mustajab diantaranya ada waktu, ada saat, ada tempat yang mustajabah. Ini diantaranya bainal maghrib wal isya, itu termasuk salah satu waktu yang paling mustajabah. Saat itulah orang banyak lalai, maka disebut waktu ghaflah. Waktu begitu banyaknya orang lalai. Kalau bahasa saya sholat ubah semuanya Pak. Di jalan jam-jam maghrib puncaknya kemacetan. Cuma kalau di bulan puasa macet takutnya sama adzan maghrib doang. Begitu adzan maghrib hilang itu orang. Masya Allah, hebat banget itu adzan maghrib. Makanya kalau di macet belum puasa adzannya cepet-cepet bubar itu orang. Masya Allah itu. Iya perlu dijaga sholat ini. Itu yang menyebabkan Imam Ghazali menaik menjadi tingkat ma'rifatullah dengan teori skeptisisme. Itu yang menyebabkan Imam At-Tirmidzi mengalami kebutaan. Itu ulama-ulama sampai naik derajatnya karena setiap saat mempertanyakan kualitas ibadahnya kepada Allah, terutama sholat. Mungkin masalah mengecek darah itu, kalau kita boleh berhusnuzon, kayaknya ngelihat hadis Rasulullah Pak. Antum periksa darah, nggak perlu darah antum semua diperiksa, setetes darah bisa ketahuan asam urat, kolesterol, gula darah, manis itu gulanya. Ketahuan semuanya. Salat begitu kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamati as-shalah. Wa in shalat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Pertama yang akan dihisab oleh Allah sholatnya rapi semuanya, sholatnya rusak semuanya. Itu yang pertama kali dihisab, itu sholat. Karena orang sholat gak mungkinnya berbuat keji dan mungkar. Garansi dari Allah,
orang yang benar-benar sholat akan terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya. Kalau masih ada orang sholat perbuatan keji dan munkar minal kabair, dosa-dosa besar, dosa kecil kita nggak bisa melek mata dosa, nggak bisa lepas. Tapi dosa kabair udah besar, itu harusnya terjadi. Kalau ada orang sholat masih melakukan dosa-dosa besar minal kabair, boleh jadi dia baru gugur kewajiban sholat, belum sejatinya sholat. Lihat dong kalimatnya. Untuk masalah sholat Allah pakai kalimat aqoma. Kalau orang-orang tafsir itu masalah penggunaan kata aja menjadi permasalahan. Di Quran kadang-kadang Allah menyebut dirinya saya, ana. Terkadang di Al-Quran Allah menyebut dirinya kami. Di Quran kadang-kadang Allah menggunakan kalimat past tense, fi'il madhi, lampau. Terkadang Allah di Al-Quran menggunakan kalimat present continuous tense, fi'il mudhari', fil hal wal istiqbal. Apa itu? Enggak sembarangan, pasti ada. Sama aqoma itu banyak, ada amila, ada fa'ala, sebagainya. Tapi diterjemahkan aqoma karena aqoma itu ada 3 unsur. Qabla, inda, wa ba'da. Sholat itu sebelumnya harus diperhatikan. Ketika sholat mengambil tawasul, habis sholat juga harus diperhatikan. Itu dia. Sholat itu dahsyat. Makanya pernah sholat umur 7 tahun kata Nabi perintah anak kita. Belum wajib tuh, baru tingkat tamyiz. Mari kita sudah bahas di sini. Ada tamyiz, ada akil balik kita bahas. 10 tahun galak sedikit sama anak. Kalau perlu ada stressing fisik di situ. Saking pentingnya sholat. Perintah yang lain cukup pakai malaikat Jibril. Untuk sholat enggak dipanggil langsung Rasulullah yang dicatat dalam sejarah Isra dan Mi'raj itu. Jadi ini sholat. Ngukur satu kampung bagus apa enggak, lihat sholat jamaahnya. Saya kalau nggak taklim sukses apa enggak, bukan lihat jumlahnya, tapi lihat efek ibadah fardunya seperti sholat 5 waktu. Cakep nggak? Tadi cakep. Boleh jadi ada efeknya. Iya. Di tempat saya dulu subuhnya paling sebelah itu. Alhamdulillah begitu kita ada yang kegiatan taklim, masya Allah naik jadi 4 baris, 5 baris. Kira di situ. Efeknya di situ, lihat satu kampung bagus apa yang enggak, bukan lihat banyak pak hajinya. Tapi lihat sholat jamaahnya cakep apa kagak tuh masyarakat. Begitu pemahaman agamanya bagaimana untuk masalah sholat. Ya, sepele tapi penting banget. Satu-satunya ibadah yang nggak ada toleransinya. Ente udah nggak bisa ngapa-ngapain, impus di mana-mana. Selama masih inget wajib sholat tetap. Udah mati sholatin kalau begitu. Saking pentingnya sholat, udah mati pakai sholatin. Nggak main-main masalah sholat. Cuman begitu. Berapa banyak makanya anak-anak perlu diperhatikan masa sholatnya. Sholat. Saya dulu sama emak cuma 1. Bukan ya sholat Mi'raj. Ini hari ini sholat Mi'raj apa? Besok kan ya? Ya liburnya besok kan? Tadi ada mau hadroh. Kalau santri kena asik tuh hadroh-hadroh gitu. Hadroh saya terbaik saya dikali Pak. Wah insyaAllah sombong banget. Masya Allah. Itu sampai dulu di subuh saya waktu istimewa banget. Bangunin namanya anak-anak Pak kereta. Dibisikin sama mas Neng. Saya dipanggilnya laki kan Neng buat perempuan ya Pak. Karena saya anak 10 paling disayang, maka di Neng sama mas. Saya kalau manggil santri juga begitu. Neng gitu loh. Ya itu santri kan laki. Gue sayang banget sama santri gue. Anak tuh ada 2 Pak. Ada anak biologis, ada anak rohani. Anak biologis saya 3. Laki-laki perempuan. Tapi anak rohani saya banyak. 25 atau 30 orang. Itu anak rohani. Ayo bangun sholat. Udah sholat dulu, ntar sholat itu lagi. Enggak sekolah kata pakai. Alah saya bangun. Enggak sekolah. Kenapa dulu maksud sekolah ya? Gue bangun sholat subuh. Bisa tidur lagi. Tapi masa yang ngomelin. Habis itu gitu. Iya kalau sekolah digugukin jangan sholat atau apa. Alasannya anak sekolah main HP. Ambil Pak. Sama bocah pakai kalah. Ambil. Saya punya anak 3. Dibeliin HP-nya pas masuk pesantren. Pesantren kayak hadiahin HP. Gitu. Begitu masuk pesantren dia beliin HP. Masuk pesantren HP ambil. Kan kamu gak HP.
Di hati mah sedih, saudara-saudaranya baru umur 3 SD, 4 SD udah main HP gitu. Padahal kita juga mampu di HP, cuma konsisten. Nggak boleh. Ayo coba sholat lama banget main HP, ayah ambil nih HP-nya. Takut ya, anak bapak sana pada kalah, susah Ustaz, kamu ambil bu, banting. Jangan Ustaz 15 juta saya umpetin, jual lagi di sini jadi duit. Sholatnya batal. Anak kita kuliah cuma satu jangan dua ini pegang ayah dan jawabkan percaya ayah kepada dia lagi kuliah. Dia bilang jangan asusila, jangan bawa satu, jangan tinggal sholat, jangan tinggal baca Quran. Dia sudah punya 10 juz. Dulu setahun ini saya nggak kasih sekolah, suruh ngafal Quran aja, punya 10 juz. Kalau banyak kan udah 30 gitu. Dulu selesai 30 juz. Dulu sekarang guru aja 3 kali dah. Itu setiap mau tidur selalu kita di WA. Saya nggak pakai HP, pakai isi. Itu kan sudah sholat isya, udah ya, sudah pun, sudah baca Quran, sudah. Kenapa penting ada sholat? Jangan main-main buat masalah. Lagi galau wasta'inu bisobri wassalam. Cari pertolongan dalam kesabaran dan sholat. Nabi lagi galau tingkat dewa, kesedihannya luar biasa. Apa yang Allah berikan sebuah perintah? Sholat. Jadi disitulah temukan kedamaian dalam sholat. Nikmatin gerakan sholat tarawih 23 rakaat. Kalau antum benar-benar menikmati dengan keimanan, itu nggak terasa mah. Makanya berat, kunci akan mendapatkan gugur dosa dari badannya seperti bayi itu 2. Man somahu wa qomahu imanan wa ihtisaban kharajat min dhunubihi kayaumin waladathu ummu. Barang siapa yang mendirikan sholat tarawih dan kemudian puasa landasannya iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, gugur dosanya dari badannya laksana bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Kalau ingin suci kembali kepada fitrah, itu 2, aqamah wa shoma. Tarawih jangan lihat hukumnya sunnah dikerjain bagus, pahala nggak dikerjain nggak apa-apa. Cuman dia merupakan kata kunci, akankah kita habis dosanya atau tidak? Maka yang dipanggil oleh Allah iman. Karena itu puasa dan tarawih adalah barometer keimanan seseorang. Jangan ngaku iman itu cakep kalau baru puasa doang mah. Makanya ada orang mendapatkan Lailatul Qadar disadari atau tidak disadari. Padahal dia didapat siapa? Yang dari awal puasa dan tarawih berjamaah berhak mendapatkan Lailatul Qadar. Cuman siapa yang sanggup? Kalau nggak sekelas wali nggak bisa puasa siang hari tarawih dari awal sampai habis. Apalagi udah 10 terakhir. Anak belum beli baju. Habis semuanya. Masya Allah. Bukannya saking meningkat habis. Tarawih. Tapi kalau dinikmati dengan keimanan sholat, Allah Akbar. Setengah jam. Apa sih susahnya? Cuman lagi-lagi ukurannya adalah keimanan kita. Kalau bukan karena keimanan kita, nggak bisa kita kayak begitu. Jadi mudah-mudahan di malam yang sangat mulia ini, insya Allah mantapkan kita untuk istiqomah 5 waktu, Pak. Kalau bisa biar kita punya modal gitu. Ada yang diistiqomahkan, maka kata Ibnu Athaillah mengarang kitab yang sangat monumental, yaitu Hikam. Kita bergengsi yang hampir dipelajari di seluruh pesantren, tapi yang ngaji bukan orang ecek-ecek, kiai, ustadz-ustadznya ataupun santrinya yang udah di atas 10 tahun boleh ngaji kitab ini. Namanya kitab Hikam Tasawuf. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu berbobot lebih baik daripada 1000 karamahnya para wali. Antum nggak perlu beruber tuh wali. Kuburan diuber-uber begitu. Karena saya bukan anti ziarah saya dulu sebelum orang ziarah, saya di luar Batang nggak pernah absen setahun saya ziarah di luar Batang. Cuman sekarang udah kagak. Dulu kemana aja yang ngaji, sekarang udah enggak. Sekarang gantian kita jadi Ka'bah. Orang yang datang ke pesantren dulu ngapa? Ini
Ini doang nih yang saya samperin, karena kebetulan ketua yayasannya dia pernah ke pesantren beberapa kali gitu. Saya enggak, udah tutup, saya nggak ada cuci langkap, gimana saya tutup semuanya di Mahkamah Agung 8 tahun. Kembali lagi, apa? Ayo sholat istiqomah yang punya modal, antum berangkat. Duduk tadi niatin lah, wa itu takifah fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Jadi niatin itikaf tadi. Ini lupa ngebimbing, harus baca bareng-bareng. Sejak punya itikaf di masjid karena Allah Taala, bobotnya pahalanya luar biasa. Enak banget sholat, nikmatin sedang gerakan sholat. Ntar bisa nangis ya. Istiqomah sholat 5 waktu. Berat pak, istiqomah. Istiqomah itu berapa bulan? Kalau dikiaskan dengan sempurnanya bayi, 120 hari. 40 kali 40 kali 40 kan bayi begitu tuh. Begitu, makanya kalau ada orang-orang tirakat, nih baca ini 40 hari, ini 40 hari, orang banyak kenapa Ustaz? Itu sebenarnya dikiaskan dari sempurnanya bayi. Prosesnya kan 40 hari ketiga diciptanya roh dan dicatat semuanya. Itu kan 120 hari. Makanya kalau orang tirakat, kalau disebut istiqomah, kalau antum bisa 40 kali 3, jadi 120 hari baru antum istiqomah disebut itu. Kalau baru puasa seminggu mau disebut istiqomah. Ustaz bro, udah belum aja ditakon. Aja ditakon, cobain. Sekali-kali dong, sehari hatam, gitu. Pernah nggak baca Quran sehari hatam? Wah, ya, cuma 30 juz pak, 1 juz 40 menit buat standar. Iya, saya Ustaz udah belum ada ditakon, belum. Jangan kan gua aja begitu, gua hafal juga gua udah asik, sombong. Iya, cobain puasa. Ngewirit baru kalau cuma 10.000 mana? Itu mah baru orang belajar lah. Iya, baca sholawat 10.000 jangan bangga. 100.000. Ustaz udah belum? Aja ditakon. Kadang-kadang orang merendah pada ngomong, pak kayak gini model ini. Merendah pada ngomong kayak begini. Coba nanti ini sholat coba dari sekarang ulama ajarin. Kita kan dulu banyak yang ketinggalan nih sholat kita, makanya diajarin bagaimana cara menuntut sholat kita yang dulu. Udah kita nggak bisa prediksi kayaknya berapa tahun orang kita sadarnya baru 5 tahun kan bisa aja dinuntut. Setiap habis sholat qadha pak, ulama ajarin. Setiap habis sholat qadha, sholat subuh bangun qadha, zuhur selesai qadha, baru sholat ba'di, asar begitu juga. Ustaz nggak ada itu sholat yang ba'di asar nggak ada, tapi ini sholat sebagai qadha boleh. Sholat qadha, maghrib qadha, isya qadha, terus jangan hanya di bulan puasa. Makanya kalau orang kenapa bela-belain umroh, kalau di Mekah kan lipatannya 100.000 waktu pak. Di Mekah subuh kita qadha 1.000 waktu, 100.000 waktu pak. Bayangin tuh, kita belum tentu sepanjang hidup apa yang 100.000 waktu. Oh enak kok begitu tuh, habis pulang ke sembilan. Enggak begitu. Saya selalu ajarkan kalau dulu saya masih suka bimbing gitu ya. Karena setahun ini udah enggak, karena fisik saya udah enggak boleh naik pesawat di atas 2 jam. Ya sekarang 9 jam. Itu selalu saya sarankan buat jamaah untuk mengqadha sholatnya, entah itu di Madinah, entah itu di Mekah, untuk melaksanakan sholat. Kalau di Indonesia, antum kalau punya waktu ingin bertobat benar-benar habis sholat qadha. Di masjid boleh, di rumah juga boleh. Qadha untuk menutup itu. Kalau zikir kemarin sudah saya jelaskan tuh, Ibnu Athaillah kasih clue agar zikir kita menutup puluhan tahun yang kita lupa sama Allah. Baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, di belakang baca apa kemarin? Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Baca ini tambahin. Antum kalau ngaji kami kusbaha, ngaji kurus kumpul, ngaji kitab itu pasti tahu kayak gini-gini ya. Ini cuma ustaz yang pinter-pinter doang yang tahu gini ya. Waduh sombong lagi.
adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimati. Jangan katakan dua kalimat yang enggak terhapus oleh kemaksiatan kita, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sekalipun dengan kemaksiatan kita enggak terhapus, ibadah lain bisa jadi terhapus dengan kemaksiatan kita. Ini langgeng, bacaannya enggak luar biasa fadilahnya. Di ujungnya antum tambahin, antum mau baca 10, pas 10 di akhirnya bacain, atau ngambil 100 misalnya, pas kalimat terakhir adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimati. Sholawat juga begitu. Antum baca sholawat apa aja, Zikir Qulub, sholawat Adribni, sholawat Ummi, sholawat Ibrahimiyah, sholawat Jibril, sholawat Kamilah misalnya, di ujungnya kasih adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimati. Masya Allah, itu ulama itu menutup pahala yang gede-gede itu. Yang dulu kita lupa zikir, itu menutup itu semua. Jadi berkualitasnya antum baca 100 kalah sama orang baca 1 tapi dikasih adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimati. Kalah tuh orang baca itu antum. Maka di rumah jamaah ibu bapak saya fotokopi itu. Karena di tempat saya banyak orang lansia yang ngaji. Saya punya namanya Pak Ul, bukannya Pak Ul, Pak Ul, pendidikan Al-Quran usia lanjut. Yang ngaji 60 tahun ke atas, rata-rata giginya udah metik. Bang, lidahnya di bawah gigi depan, di malam hari jangan ke muka saya. Astagfirullah, maafin ya bang, jangan kesinggung. Dulu pak giginya udah habis. Tapi belum kejadian sih, lagi baca gigi copot belum kejadian belum kejadian, baru kesinggung doang. Iya Allah maafin ya bang, jangan marah bang. Giginya udah habis, lidahnya taruh gigi depan bang, kita gak ada depannya. Makanya lidah itu double bahaya lidah. Lisanul hal, salamatul insan fi hifzil lisan. Maka double covernya 2, bukan hanya bibir, gigi itu lidah. Saking bahaya dan tajamnya lidah, perlu di double cover pak dengan bibir. Makanya kalau yang monyong banyak ngomong ya. Dengan bibir, sampai dengan gigi double covernya. Tapi sekarang udah repot, gigi bibir udah lemah, gigi udah habis. Makanya kaki kalau ngomong agak sakit kalau kita. Kaki-kaki maafin enggak. Ini kata orang. Double covernya udah jadi dompet. Jadi mulai malam ini, malam yang sangat mulia ini, yuk bareng-bareng. Ya, tadi saya zuhur nyolatkan jenazah. Saya punya kakak ipar. Ntar malam habis ini diundang kau. Saya hanya berpikir, ya Allah, waktunya kita akan selesai semua ini. Sepanjang-panjang usia kita, waktunya kita akan kembali kepada Allah. Sesehat-sehatnya kita, waktunya akan selesai. Berputarnya hari, berputarnya minggu, bulan, tahun, semakin menandakan kita dekat dengan kematian kita. Pertanyaannya, udah berapa banyak pekerjaan kita siapkan? Malam ini, taklim ini bukan buat alim-aliman, cuman kita mengharap di sisa usia kita ada satu kebaikan yang mudah-mudahan, yang kebaikan yang mungkin nggak seberapa ini bisa mengundang cinta dan kasih sayangnya Allah, Rahman dan Rahimnya Allah, sehingga kita pantas untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah Pak, lawan sakitnya. Yang penting jangan sampai sholat kita terbengkalai. Tapi ingat, jangan sholat sendiri-sendirian. Istri arahkan untuk tetap istiqomah sholat 5 waktu. Anak-anak kita disuruh cucu diajarin sholat, untuk dia sholat. Sekolah pendidikan mana udah silakan. Yang penting basic agamanya untuk sholat, jangan sampai kagak kenal sholat, jangan sampai kagak bisa sholat jenazah, jangan sampai sholat jenazah begitu Allahu Akbar yang kedua pakai ruku, kacau ya, sholatnya pakai ruku. Kenapa dia pakai ruku? Karena hormat banget sama jenazah. Ya nggak begitu juga, mau hormatnya gimana tetap aja. Jangan sembarangan sholat ya Allah.
diperhatiin. Ada imam di BK, lagi imam atau maju ngebatalin imam yang pertama. Allah, ada tanya ente berarti di mana? Ada kira-kira aja. Sholat improvisasi, sholat improvisasi. Ini sholat belajar. Solu kalau kamar itu muni. Lihat guru sholat bagaimana, kakinya bagaimana ini. Sholat takbirnya begini. Allah. Cuman masalah takbir orang yang tekor-tekoran. Masalah takbir ini pantesan di akhir zaman ini sholat jadi permusuhan. Cuman karena masalah ngangkat tangan, ada yang sepundak, ada yang sekuping. Cuman lantaran begitu kagak juga usaha. Ya, sholat bukan jadi rahmat, malah jadi permusuhan. Gimana sih ngajinya? Ente mau begini, itu kan sunnah, Pak, angkat tangan. Sunnah angkat tangan ada 4 tempat. Saat takbiratul ihram, saat akan ruku, saat habis bangun dari ruku, saat habis bangun dari tahiyat awal. Kalau habis sujud kagak angkat tangan. Ini habis sujud mau duduk pakai Allah begini juga. Emang kalau sholat nyemprot begitu susah ya. Masalah ada yang di dada, di perut, di bawah perut, jadi pakai berantem orang. Masalah posisi mayit, ada yang palanya ke sono, ada kepala sono malah atau kata guru at-taqwa Nur Ali, lu diriin tuh mayit gua sembayangin, lu diriin tuh mayit gua sembayangin tuh mayit itu. Jadi pada ribut masalah ini. Ya memang benar-benar fikih itu untuk mempermudah, untuk memperterang. Semakin kita ngerti perbedaan mazhab, kita nggak marah. Udahlah, sama-sama mau nunjuk nih goyang nggak goyang kok jadi masalah gitu. Yang repot kalau sholat cuma ngeliatin guru yang standar. Katanya nunjuk bukan pakai tangan tunjuk, dia pakai jari tengah. Kadang lihat guru nggak boleh begitu, mesti begitu. Jangan hanya sebatas melihat, tapi harus ada rujukannya. Karena dia cuma ngelihat doang, dia sholatnya begini. Karena dia punya guru, kebetulan dia intip sholatnya begini, tahiyatnya. Nggak tahu apa, itu guru telunjuknya nggak ada, Pak, jadi begini. Itu karena salah ngelihat itu. Kejadian kalau tiga makanya sholat begitu. Jadi sholatnya nyimprong pada itu. Iya, Pak. Makanya harus ada sedikit marwajinya, tapi fikih luas. Tapi paling nggak kita punya referensi di sini. Ya. Jadi mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان